Tapi kan memang menjadi masalah adalah bahwa pola pikir masyarakat ini sederhana. Apakah mereka masuk logika ketika pajak ini merupakan bentuk gotong royong mengingat memang saat ini ekonomi sulit. Mungkin dari Mbak Rizky sendiri dengan adanya kenaikan PPN 11%, ya mau tidak mau ini gotong royong untuk memberikan subsidi bagi yang tidak mampu. Tapi secara rumah tangga ini merasa bahwa bisa dengan logika itu atau mungkin saya saja kesulitan mungkin hidupnya itu bagaimana? Pendapat saya pribadi bahwa cukup sulit ya, cukup besar dengan kenaikan ini itu. Ya saya masih belum bisa menerima dengan nalar saya, itu kok bisa ya gotong royong ini tuh malah membantu malah ikut juga apa yang namanya Mbak ya? Membuat susah betul. Begitu Mbak kira-kira. Kalau dari Pak Kamrul Samad, Bang KS mengingat sebagai wakil rakyat di sini singkat saja, bagaimana ketika masyarakat mungkin merasakan bahwa oke lah memang ini untuk memetik hasil transformasi perpajakan, tapi kok ya sekarang ketika harga-harga lain bahan kebutuhan pokok ini juga naik gitu, membuat susah kata masyarakat atau bagaimana? Sebetulnya ini adalah perwujudan keadilan sosial ya. Jadi redistribusi dari pelaku ekonomi yang mampu kemudian dialirkan melalui penerimaan negara ke program-program lain. Salah satunya bantalan tadi itu. Ini kan bagian dari upaya kita untuk melakukan redistribusi pembangunan nasional kita. Karena itu yang terpenting sebetulnya yang disampaikan tadi itu Bang Faisal adalah transformasi struktur ekonomi kita yang harus kita perkuat. Jadi Indonesia Incorporate itu betul-betul harus kita mengarah ke sana untuk mewujudkan. Karena fundamental ekonomi makin kuat, maka saya yakin ketimpangan sosial juga akan makin kecil dan disitulah sebetulnya peran pemerintah dalam mengatur pembangunan melalui penerimaan pajak untuk kemudian pembangunan yang berkeadilan untuk masyarakat. Nah, salah satu sektor yang tumbuh 2 tahun ini adalah pangan, digital. Dan ini betul-betul booming selama COVID ini. Dan ini menarik sebetulnya kalau kita mampu mendesain atau mendorong percepatan perubahan transformasi ekonomi di 2 sektor ini. Termasuk masukan dari Bang Roy soal penerimaan perpajakan di sektor digital. Dan value creation yang tadi good idea dari Bang Faisal Basri menurut saya ini yang perkuat hilirisasi industri kita. Sehingga Ibu Rizky dan seluruh ibu rumah tangga yang lain di seluruh Indonesia kita bisa menjawab apa yang menjadi kegelisahan dan kekhawatirannya. Begitu Mbak Nes. Kalau Bang Roy, adakah sektor dari pengusaha begitu terpukul dengan kenaikan PPN 11% ini? Ya, kalau kami di sektor hilir tentunya saat ini kami masih melihat merata. Yang kita perlu lihat adalah justru yang di pedagang lainnya, pasar tradisional ini. Karena kan sekarang barang-barang kebutuhan pokok itu sudah menjadi objek pajak, jadi mereka juga yang menjualnya itu tentunya ada suatu mekanisme yang mereka harus laporkan juga kan. Artinya mereka juga mesti menjadi PKP lah minimal selain NPWP yang mereka miliki atau yang belum miliki mereka harus miliki. Nah ini bagaimana administrasi yang akan berlangsung di level itu. Nah kemudian juga ya tentunya perluasan atau cakupan daripada reformasi perpajakan tadi sudah disinggung bahwa akan ada PMK kembali untuk level assembly playing field. Itu juga kiranya juga menjangkau hal-hal yang sifatnya sekarang memang dari globalisasi itu sangat kuat. Ya misalnya transaksi sosial media. Nah ini kan juga yang langsung kita bisa beli kemudian hanya langsung dikirim dari negara asal dan itu hanya kena tuslah misalnya. Nah ini bagaimana definisi itu, jasa titip. Nah, masih banyak hal-hal yang berkaitan sebenarnya juga masih bisa diluaskan lagi cakupannya supaya tax ratio kita itu naik. Tax ratio kita kan diharapkan tahun ini 9,5% ya kalau tidak salah ya, masih single digit tetapi mudah-mudahan naik dengan adanya ini dan bisa dikembalikan lagi kepada rakyat. Baik, memang reformasi perpajakan dengan kenaikan PPN ini memang tujuannya adalah baik pastinya, tapi yang jadi pertanyaan dan mungkin sangat sederhana, apakah kenaikan PPN ini akan memperbaiki perekonomian atau justru kebalikannya? Sesaat lagi di Indonesia Business Forum.